Jadi waktu itu saya bersama rekan saya yang kemudian kebetulannya sahabat saya dari SD gitu. Di tengah masa pandemi ini kan istilahnya dia merupakan sebuah karyawan di hotel. Dia itu resepsionis di hotel begitu. Pada saat pandemi kan kita tahu banyak karyawan kemudian yang di PHK, dan saya sendiri yang sebelumnya rutinitasnya itu mengajar di sekolah dasar kemudian terhenti gara-gara pandemi ini. Nah, karena kita punya tabungan sekitar beberapa juta, akhirnya kita memutuskan untuk memulai sebuah usaha. Sebelumnya waktu itu nggak ada kepikiran untuk usaha bisnis minuman ini. Sebelumnya kita mau buat usaha makanan. Nah, tapi ketika kita analisa pasar, waktu itu kita sebelum mulai bisnis kita analisa pasar dulu, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk saat ini kalau dari segi kuliner. Nah, kemudian kita dapatlah minuman yang kekinian banget, yaitu minuman boba gitu. Nah, tapi karena kita pengen menghadirkan sesuatu yang beda, akhirnya resepnya itu berbekal dari kita nanya dari teman kita yang kemudian sudah sukses juga di usaha boba ini. Kita pergi wawancara ke Praya waktu itu. Kita wawancara, kemudian kita dikasih tips-tipsnya, kemudian kita diberikan langkah-langkahnya. Berbekal itu semualah kita kemudian coba beli bubuk. Waktu itu beli bubuk yang coba-coba yang sekitar 50 gram. Kita coba buat berapa tester, dari berapa tester itu kemudian kita terus ngulang sampai berapa kali kita ngulang lagi sampai kemudian hasil itu pas dan sempurna begitu. Akhirnya setelah kita berhasil membuat tester yang terakhir dan itu kata orang-orang sudah pas dan enak, barulah kita mulai buat ide usaha jualan ini. Baru ke branding namanya, kemudian kita pikirkan, kemudian kita mulai cari lokasi-lokasinya, sampai akhirnya kita temuin di daerah ini, kita buat, kita desain semuanya dari menu dan segalanya. Akhirnya ya udah tercipta minum ice yang sekarang gitu. Jadi istilahnya ide pertama kali pembuatan ini karena keadaan yang memaksa kita harus terus berinovasi kan, nggak boleh stuck di tempat begitu. Jadi ketika kita menemukan satu masalah, kita harus keluar nemuin solusinya, dan itu yang sebenarnya memotivasi kita untuk memulai sebuah bisnis gitu. Ya, karena yang pertama kami lihat kan, karena yang pertama itu nama salah satu owner. Jadi kan saya membangun bisnis ini bersama rekan saya yang kebetulan namanya itu Aisyah gitu, dan suka dipanggil Ais. Dan ketika kita coba-coba cari brand nama, tiba-tiba kenapa nggak pakai minum ice? Selain itu salah satu nama owner yang pemiliknya itu juga menarik gitu. Jadi minum ice kayak minum es gitu, tapi minum ice gitu, diplesetin gitu. Jadi kami dari minum ice ini, kami target pasar kami itu kan pelajar, mahasiswa, yang kalangan muda lah begitu. Jadi di sini yang kami tonjolkan itu adalah pertama dari segi harganya itu murah, tetapi kualitasnya bisa diadu begitu. Jadi selain harganya yang murah, di sini juga rasa-rasa yang kami sajikan itu bervarian. Kemudian yang ketiga, desain yang kami cetak di cupnya itu pakai desain kekinian gitu. Jadi di belakang cupnya itu kan ada quotes tuh, yang quotesnya itu seperti ini. Sebenarnya semua orang tahu cara untuk sukses, kau hanya perlu bekerja seperti orang gila dan itu melelahkan. Itu kan quotes salah satu drama Korea. Nah, kita tahu kan pelajar sekarang, mahasiswa sekarang rata-rata kebanyakan tuh suka nonton drama Korea. Jadi kita taruh ada quotes di sana supaya itu memancing semangat mereka untuk kedepannya bisa berinovasi, kreatif begitu. Cita rasa kami yang cukup khas karena resep dari minum ice sendiri kami buat sendiri begitu. Nah, kalau di yang lain kan mungkin menggunakan franchise, kemudian emang sudah ada dari resep dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau minum ice itu kami buat sendiri resepnya, kami layar sendiri, kemudian kami bagi-bagikan ke orang-orang sekitar, baru kami memulai usahanya gitu. Jadi di minum ice sendiri sebelum memulai bisnis itu kami sudah menyiapkan pos untuk biaya cadangan ke depannya begitu kan, biaya cadangan ke depannya. Dan kemudian kami menghemat kosnya itu juga dengan cara kami ownernya sendiri yang terjun langsung begitu. Jadi begitu setiap pendapatannya minum ice kami alokasikan beberapa ribu per harinya untuk biaya darurat, semisal nanti kami butuhkan cadangan untuk bahan-bahan yang sudah habis dan sebagainya. Jadi kita
untuk masa pandemi ini, untuk bisa bertahan dengan kondisi seperti ini, kami sudah menyiapkan alokasi dana darurat begitu. Kalau omsetnya sendiri sebenarnya kalau dibagi kami di Minum Ais, ketika kita kan baru 1 bulan berdiri dan waktu openingnya itu ternyata luar biasa antusiasme masyarakat begitu, dan lihat perkembangan selama hampir sebulan ini, kemudian sebenarnya nggak terlalu yang berdampak ke kami gitu. Cuman kalau dari segi omset itu tergantung lagi perharinya, itu kadang kalau misalkan lagi ramenya gitu itu bisa sampai 1 juta per hari, kalau sedang sepinya itu sampai 200 per hari. Jadi seperti yang saya katakan pertama, kan di Minum Ais ini kami mengalokasikan ada alokasi untuk dana darurat. Jadi semisal dana darurat tidak digunakan, kami berencana membuka cabang begitu. Dan cabang kami yang kedua, insya Allah itu akan dibuka bulan Januari 2021 gitu. Dengan sedemikian pertimbangan, insya Allah lokasinya di Unram, di depan pintu belakang Unram begitu. Jadi begitu. Itu yang pertama, kita bakalan buka cabang. Kemudian yang kedua, mungkin kita akan buka franchise bagi teman-teman yang pengen ikut sebuah usaha. Jadi ada franchise Minum Ais yang sudah kami sediakan bahannya, kemudian resepnya, kemudian tata cara pembuatannya, jadi tinggal jualan aja begitu.